Asri. Selamat pagi ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita berjumpa lagi di pendampingan Ibu Asri. Nah, di sini tema pendampingan kita yaitu tentang rancangan program yang berdampak pada murid. Nah, tujuan pendampingan ini adalah Pak Asri yaitu tentang penerapan aksi nyata modul 331. Dan yang kedua yaitu rancangan program yang berdampak pada murid, dan selanjutnya perkembangan komunitas praktisi yang Ibu yang pernah kita bicarakan dulu. Nah, terus nanti yang terakhir dialog pasca observasi tentang proses pembelajaran. Nah, Bu Asri, sebelum kita lanjut nih, saya mau refleksi dulu kegiatan Ibu selama 1 bulan terakhir. Apa saya tanya-tanyakan dulu ya, karena itu tugas yang untuk menanyakan. Nah, apakah Ibu memahami dengan fokus pendampingan kita atau tujuan pendampingan kita? Ada yang perlu ditanyakan Bu? Di sini Bu, rencana tindak lanjut dari pendampingan individu yang keempat kemarin, yang observasi proses atau yang berbasis uji tulis. Nah, apakah Ibu melakukan itu? Oh iya. Nah, terus apakah Ibu juga mendampingi teman sejawat dalam penyusunan RPP? Apakah Ibu berdiferensiasi tentang sosial emosional juga? Iya. Alhamdulillah sedang. Apakah ada hambatan? Ada sedikit ya. Sebenarnya kan rata-rata kita itu sebenarnya sudah melakukan ya. Mungkin hanya istilah ilmiahnya saja yang belum. Nah, itu yang perlu menyebutkannya itu berdiferensiasi saja perlu diulang, karena memang baru mendengar begitu. Tapi sebenarnya sudah melakukan. Ya, istilahnya itu yang perlu. Nah, terus hal-hal yang sudah dicapai ini dalam 1 bulan terakhir, kira-kira apa? Dalam sebulan terakhir yang paling berkesan buat saya Bapak ya, kemarin ketika saya melakukan aksi nyata terkait ini sosialisasi yang kemarin itu, betul. kan kami rencananya itu hanya sebentar saja mengingat kepada kegiatan itu, tapi ternyata antusias dari teman-teman, kemudian Pak Komitenya ternyata ikut juga ya. Sebenarnya kan Pak Komite tuh kami siapkan bersama kepala sekolah dan tokoh masyarakat di ruang kelas sendiri. Tapi beliau ikut dan itu luar biasa sekali antusiasnya, yang sehari cuma sebentar jadinya lama. Makanya kemarin tuh sempat Pak Pasri juga benar-benar menyatakan itu. Jadi antusias dari rekan-rekan, komitenya dan kepala sekolah itu benar-benar dimanfaatkan momen itu untuk bagaimana sih kita sebenarnya mengelola aset-aset yang ada di sekolah. Karena keseringan kita itu hanya fokus di membenahi kekurangan. Betul. Sampai lupa akhirnya kita tuh punya potensi kelebihannya yang luar biasa di sekolah. Adakah pengalaman yang terjadi nih yang mencerminkan di 5 etika itu? 5 etika baik itu terkait murid maupun peserta dialog. Yang tercerminnya ya. Betul. Mari kesempatan kan demonstrasi kontekstual yang bersama kepala sekolah itu benar-benar ketika saya melakukan sosialisasi dan diskusi dan wawancara dengan kepala sekolah di sini sama di sini itu dari Farida kan sudah di sekolah penggerak, dan itu jangan tanya, banyak ilmu yang saya dapatkan dari beliau dan saya dapatkan. Kemudian ilmu yang saya dapatkan dari Farida itu saya keduanya bersama kepala sekolah di sini. Itu banyak hal yang kita sharingkan. Beliau kepala sekolah buka wawasannya, karena beliau kan baru kepala sekolah, jadi buka wawasannya. Menurut Ibu nih, apakah proses pendampingan keputusan yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip dan langkah yang dipelajari di modul besar itu? Nah, itu sesuai nggak? Ya itu ya, kalau perbandingannya ini sebenarnya saya kurang enak yang menganalisis sebenarnya. Kan maksudnya minta analisis ya. Tapi itu besar analisis kan. Perbedaan dari cara menyelesaikan
beda. Karena jelas kan kalau yang di satu sekolah penggerak pasti tahu lah ilmunya. Jadi ketika menyelesaikan itu sesuai dengan itu pengambilan keputusan yang 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah itu tidak total semua gitu ya. Cuma ini ketika di sini itu kepala sekolah itu mesti seperti bingung gitu. Apa yang dilakukan? Ya, jadi justru ketika misalkan ditanya apakah penyelesaian masalah itu direncanakan gitu kan, itu jawabannya berbeda gitu. Beda. Karena memang ada sebuah permasalahan yang terjadwal bisa diselesaikan, ada yang perlu seketika itu kan. Nah itu yang terlihat sekali perbedaannya. Jadi itu tugasnya ibu nanti untuk berbagi praktik baik selama ibu kepada sekolah, karena ibu juga sudah membandingkan dengan sekolah penggerak maupun tidak. Nah terus bu nih, apa hal yang menurut ibu perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dalam proses pengambilan keputusan tersebut yang sekolahnya di sini? Iya, jadi ya, ini krisis sekali sebenarnya ya. Ya, Pasti larinya, tapi kan kita nggak usah fokus ke kekurangan. betul betul. Mari kita bicara sama Pak Komite juga. Karena ketika kita mengambil keputusan pasti harus melibatkan semua warga kan. Ada beberapa terutama yang berkaitan dengan murid, yaitu wali murid. Nah, tapi kemarin Pak Komite menyampaikan ya kok keadaan kita di sini itu orang tua dan walinya itu pertama ekonominya rendah. Ekonomi betul betul. Apakah penyelesaian masalah itu direncanakan gitu kan? Itu jawabannya berbeda gitu. Beda. Karena memang ada sebuah permasalahan yang terjadwal bisa diselesaikan, ada yang perlu seketika itu kan. Nah itu yang terlihat sekali perbedaannya. Jadi itu tugasnya ibu nanti untuk berbagi praktik baik selama ibu kepada sekolah, karena ibu juga sudah membandingkan dengan sekolah penggerak maupun tidak. Nah terus bu nih, apa hal yang menurut ibu perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dalam proses pengambilan keputusan tersebut yang sekolahnya di sini? Iya, jadi ya, ini krisis sekali sebenarnya ya. Ya, Pasti larinya, tapi kan kita nggak usah fokus ke kekurangan ya. betul betul. Mari kita bicara sama Pak Komite juga. Karena ketika kita mengambil keputusan pasti harus melibatkan semua warga kan. Ada beberapa terutama yang berkaitan dengan murid, yaitu wali murid. Nah, tapi kemarin Pak Komite menyampaikan ya kok keadaan kita di sini itu orang tua dan walinya itu pertama ekonominya rendah. Ekonomi betul betul. Yang paling pertama itu adalah pendidikan. Jadi kita tidak bisa memaksakan ketika kita mau melibatkan orang tua atau masyarakat dalam pengambilan keputusan itu sulit. Jadi kita tuh tidak fokus pada kekurangan itu, kita fokus pada kelebihan. Jadi ya itu, harus itu kita perbaiki. Nah Bu, kita akan lari ke sesi 2, yaitu rancangan program yang berdampak pada murid. Apakah Ibu sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid? Oke, kalau yang berdampak pada murid ya, ini luar biasa. Besok ini kan ada kenyataannya kayak itu. Mudah-mudahan saya ingin sama teman saya yang CGB di sini itu mematangkan benar-benar. Saya sendiri nih Pak, paradigma saya itu benar-benar berubah setelah saya pelajari ini. Sebelumnya saya berpikir begini Pak, yang penting sebuah program atau kegiatan intra, ekstra, itu cukup murid itu mengikuti, ternyata melaksanakan gitu atau terlibat, ternyata itu tidak cukup. Ada istilahnya itu pengelolaan Pak. Jadi terlibatan murid itu dari mulai dia merencanakan, menyuarakan, itu ngasih ide-ide gagasannya, melaksanakan sendiri, memimpin dirinya sendiri, baru kemudian merasa mempunyai milik dari programnya itu. Itu yang masih jadi itu yang kami mau mencoba untuk merubah, memahamkan, karena saya yakin teman-teman tahu sebenarnya, cuma sama seperti saya itu harus dirubah dulu paradigma, itu yang paling utama. Nah kan tadi sudah menyebutkan program ya. Terus dukungan apa saja yang Ibu perlukan untuk menerapkan program yang sudah Ibu buat? Oke, dukungan tentu yang paling utama itu komunitas. Kan nggak bisa berjalan sendiri. Jadi komunitas itu mulai dari komunitas siswanya sendiri, terutama karena mereka yang terancam, yang pemeran utama dari gerakan itu. Karena kalau kita berbicara
Nah, berarti itu sekaligus jadi tantangan ibu. tantangan. Terus kan itu adalah tantangan ibu. Jadi kira-kira apa yang ibu akan lakukan? Oke. Tantangannya gini Pak ya kan, kita memanfaatkan, kita gunakan rekan yang punya potensi atau kekuatan bagaimana mempengaruhi orang. Cocok. Nah, saya punya yang tadi Iya. wakil turun saya itu sekaligus ketua kumpul di sini, dan beliau orang yang bisa merangkul semuanya. Jadi saya berbicara Betul. jadi ketika saya misalkan mau mengkomunikasikan sebuah program atau apapun itu yang berkaitan dengan Bumi Merah, itu saya komunikasikan. Harus sama. Ya, Nah Bu, kita akan bertanya-tanya lagi tentang komunitas praktisi yang ibu sudah buat. Apakah sudah atau belum dibuat? sudah berjalan kali-kali pelatihan webinar. Nah, apa saja perubahan yang menyenangkan yang ibu alami dari rekan di komunitas praktisi? Ya, yang paling nyata nih ya, kita Oke. bicara realita ini kan sekarang sedang PNR dengan PMN. PMN betul. Dengan adanya komunitas belajar di situ yang kami buat itu yang sudah terdaftar di PMN itu benar-benar terbantu. Jadi teman-teman yang sama sekali blank tidak tahu itu jadi tahu, terbantukan. Kemudian ya itu ketika mengisi PMN itu yang paling kecil yang kita ketahui. Kemudian yang kedua itu adalah kami mempunyai wadah untuk mengeluarkan unek-unek. Ini kita tidak bisa ini, besok kita bagaimana, adakan pelatihan atau webinar. Nah, terus dukungan yang ibu kedukan untuk komunitas praktisi ini agar bisa terus berjalan kira-kira apa? Ya itu satu lagi komitmen dari Komitmennya. semua anggota, dari semua sini. Karena mungkin ombak itu bukan hanya untuk guru, tapi juga TU, karena TU kan pasti berkaitan dengan administrasi. Betul. Jadi kami libatkan ini. Ada Bu, selanjutnya untuk kegiatan kita pada hari ini luar biasa Bu. Saya apresiasi ibu dengan pengalaman ibu itu di lapangan yang biasa. Jadi sangat berpotensi sekolah kita akan maju yang sesuai dengan watak yang seperti ibu ceritakan tadi, yaitu dari keluarga bahkan di sini. Tapi itu adalah negatif, kita bukan menganggapnya sebagai tantangan, tapi itu adalah sebagai aset kita itu. Sekian Bu atas kerjasamanya. Saya akan tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Astri Hudatul Aini, calon guru penggerak angkatan 9 kelas 0936. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi. Saya ditemani oleh Ibu Guru Sri Purnawati SDR beserta pengajar praktik saya Bapak Hafizul Hadi SDR. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Baik Bu Guru Sri, ini kan kita kemarin sudah melakukan observasi kelas yang Bu Guru Sri ajarkan. Nah, pada kali ini kita akan mengupas observasi yang kita lakukan kemarin. Nah, mungkin pertanyaan pertamanya yang Bu Sri sebelum kita berjalan lagi, Bu Sri bisa menceritakan kembali area pengembangan yang Bu Sri akan kembangkan, yang bukan Bu Sri sudah kembangkan, kemudian dan strategi yang Bu Sri gunakan pada observasi kemarin serta metodenya dan model ini. Baik, terima kasih Bu Asri atas pertanyaannya ya. Area pengembangan yang ingin saya kembangkan kemarin itu yaitu ada dua, yakni area perkembangan pengetahuan dan area pengembangan keterampilan. Untuk area pengembangan pengetahuannya saya fokus kepada bagaimana para peserta didik itu, bagaimana para siswa itu untuk menganalisis aspek kebahasaan yang ada di dalam teks cerita inspiratif. Kemarin kan cerita teks cerita inspiratif baik itu apakah menggunakan kalimat ekspresif yang seperti apa,
konjungsi sampai nanti kepada majasnya seperti apa. Kemudian untuk area pengembangan keterampilannya di sini saya ingin siswa itu bagaimana mengungkapkan perasaan simpati, empati yang ada dalam teks, tentu saja dengan memperhatikan aspek kebahasaan yang ada di dalam teks tersebut. Kemudian strategi yang saya digunakan di sini adalah berdiferensiasi konten. Di sini saya menggunakan berbagai macam konten, di antaranya itu video, kemudian audio. Di sini saya akan nanti memutarkan lagu, ya bukan nanti tapi sudah ya, sudah kan Ibu lihat sendiri kemarin bagaimana kita memutarkan lagu dan bagaimana ikut bernyanyi anak itu. Kemudian model pembelajarannya pembelajaran langsung, akan ada tanya jawab dan sebagainya itu. Kemudian metodenya tanya jawab, ya kemarin kan sudah ya, diskusi. Kemudian baru terakhir nanti ada presentasi. Ya, seperti itu. Luar biasa sekali. Memang kemarin berkata semua sepertinya ya. Alhamdulillah. Ini pertanyaan berikutnya nih Bu Sri. Apa yang kira-kira Bu Sri rasakan setelah melakukan kegiatan belajar yang berdiferensiasi konten? Tentu saja saya merasa senang ya, karena saya merasa sudah bisa mengakomodir semua kebutuhan peserta didik, baik yang visual, yang auditornya. Visualnya saya sudah memberikan video, kemudian yang audionya sudah saya berikan lagu, kemudian juga LKPD sudah saya berikan, agar semua peserta didik itu jadi aktif berpikir di situ. Luar biasa sekali Bu Sri. Lalu ini Bu Guru Sri yang pertanyaan ketiga nih, yang menjadi kendala yang Bu Guru Sri rasakan atau hambatannya kemarin ketika Bu Guru Sri menerapkan proses pelajaran itu apa? Kemarin kan ada diskusi kelompok gitu ya. Nah dalam diskusi itu tentu saja ada siswa yang kadang introvert kan, yang tidak mau, bukan tidak mau, tetapi mungkin lebih nyaman merasa sendiri seperti itu, sehingga dia agak merasa agak lebih kesenjangan gitu daripada kelompok-kelompok yang lain gitu. Dia merasa lebih nyaman mungkin kerja individu daripada kerja kelompok. Nah itu yang harus di-push lagi bagaimana ia bekerja sama dalam kelompoknya. Kemudian juga ada saat kelompok-kelompok yang lain sudah selesai nih mengerjakan, sementara kelompok yang lain belum. Nah kelompok yang sudah selesai ini ribut. Nah bagaimana saya mengkoordinir semua itu? Oh iya, apakah Guru Sri sudah puas ketika Guru Sri melakukan pembelajaran kemarin? Sudah puas ya Bu Guru Sri? Bisa dibilang sedikit puas, bisa dibilang begitu ya, karena saya sudah mengakomodir semua konten yang saya berikan, saya sudah berusaha gitu. Dan seperti yang Guru Asri lihat juga kan siswa itu aktif ya, aktif, kemudian mereka sangat senang sepertinya bernyanyi, kita sama-sama, kemudian bagaimana mengerjakan LKPD, semuanya alhamdulillah aktif semua. Walaupun ya nanti akan ada selalu kurangnya gitu ya, tapi itu yang akan kita perbaiki ke depan. Iya sih, kemarin kelihatan sekali aktif sekali anak-anak ya Bu Guru Sri. Nah kemudian ini Bu Guru Sri, hal positif yang sudah Bu Guru Sri lakukan Bu Guru Sri sebelum belajar kemarin. Hal positif yang sudah saya lakukan di sini, saya memberikan banyak konten kepada siswa ya, yang akan mengakomodir semua kebutuhan mereka ya, berupa video, berupa lagu-lagu, PPT pun sudah saya berikan. Insya Allah bisa mengakomodir semua kebutuhan ini. Iya, terus berarti hal positif yang Bu Guru Sri rasakan itu semua kebutuhan belajar siswa itu terakomodir gitu ya. Terlihat sekali sih kemarin. Oke, ini pertanyaan yang terakhir Bu Guru Sri. Apa yang kira-kira Bu Guru Sri akan tingkatkan untuk belajar sendiri? Seperti yang sudah saya katakan tadi ya, bagaimana saya mengakomodir siswa yang sudah menyelesaikan atau siswa yang introvert tadi ya, bagaimana saya memaksimalkan untuk kedepannya agar mereka ini lebih bisa bekerja sama mungkin di dalam kelompoknya, yang sudah selesai bisa menghargai kelompok yang belum selesai, seperti itu. Saya harus bisa lebih dalam hal tersebut. Luar biasa sekali. Jadi ini sudah selesai catatan pasca observasinya Bu Guru Sri. Terima kasih atas waktunya. Dan Bu Guru Sri sudah meluangkan waktunya. Nah, mungkin sekarang kita akan mendengarkan umpan balik dari tenaga praktik saya Bu Guru Sri atas catatan pasca observasi yang dilakukan. Alhamdulillah, luar biasa Bu.
dari apa yang sudah dilakukan selama 1 bulan terakhir, itu mulai dari observasi, dan sekarang itu sudah menjadi begitu banyak tantangan yang ada di dalam kita di sini. Ibu Asri bukannya sebagai motivator atau sebagai yang mengajarkan, tetapi beliau ingin negara melakukan praktek baik dan guru yang lain, karena beliau sudah menempuh pendidikan guru. Itu saja Bu. Siapa namanya? Sri. Luar biasa apa yang belum dilakukan terhadap siswa. Jadi rencana tindak lanjutnya itu perlu kita analisis ya. Apa sih teknik yang bagus untuk akan kita lakukan. Selamat atas kerjasamanya dengan Ibu Asri. Nah, Ibu Asri ini adalah orang yang luar biasa. Bener banget Pak. Karena kenapa? Saya tetap memantau ketika dia kolaborasi, entah itu di Ruko, dia itu selalu mengedepankan bagaimana sih sekolah kita ini di SMP 3 Layar ini bisa maju dengan karakter budayanya yang luar biasa dan kolaborasi dengan proses belajar di sini. Jadi mohon kerjasamanya untuk membangun SMP 3 Layar ini. Semoga Ibu juga calon CGP atau Demikian percakapan pasca observasi yang telah kami lakukan bersama Ibu Nur Sri Purnawati SPDGR dan pengajar praktik saya Bapak Habibur Hadi SPD. Sampai berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.